Novel audio Pagoda Pancer ke-95. Aura suci yang agung memicu kekuatan penghancur yang belum pernah terjadi sebelumnya pada saat ini. Swastika yang besar itu seperti fajar, menembus lapisan gelombang hitam. Pada saat ini, seluruh dunia rahasia berguncang, dan desa di bawahnya berubah menjadi reruntuhan. Ini adalah pertama kalinya Xiao Nunu menggunakan kekuatan segel 10.000 kata. Meskipun aku pernah menggunakan benda ini untuk menerobos reruntuhan dan melarikan diri dari bawah tanah di dasar penjara 5 orang suci sebelumnya, ini adalah pertama kalinya aku benar-benar menggunakannya dalam pertempuran. Bahkan Xiao Nunu terkejut dengan kekuatan segel surgawi 10.000 kata ini. Kekuatan benda ini di luar imajinasiku. Tak heran ratusan tahun lalu, biksu pengembara bernama Jiesa mampu membunuh 5 iblis suci yang menakutkan dengan senjata ajaib ini. Dalam sekejap, medan perang runtuh dan semua musuh berpencar. Apakah mereka musuh level 11 atau level 10? Mereka semua hancur saat ini. Sejauh mata memandang, ada kesunyian. Fiuh. Kemudian, segel surgawi 10.000 karakter terbang keluar dari tanah. Xiao Nunu berdiri di udara dan mengulurkan tangan kirinya. Segel surgawi 10.000 karakter menyusut dengan cepat, dan dalam sekejap berubah menjadi cahaya keemasan yang menembus telapak tangan Xiao Nunu. Terima kasih banyak, kalau tidak aku tidak akan mendapatkan banyak pembunihan. Kata Xiao Nunu dengan sarkasme, melihat ke samping ke sisi lain udara. Di sana, sosok Liu Wuqiu berubah dari transparan menjadi ilusi, lalu dari ilusi menjadi padat. Pada saat ini, gelombang es melonjak di wajahnya. Bas! Saat Xiao Nunu selesai berbicara, serangkaian angka luar biasa muncul di bawah masing-masing angka. Lapangan penilaian. Tempat itu penuh sesak dan sekelompok orang jenius berkumpul. Meskipun peringkat kasar dari putaran penilaian ini telah dirilis, tidak banyak orang yang meninggalkan tempat ini. Di tengah alun-alun, gerbang raksasa setinggi 100 meter masih memancarkan aura keagungan. Di langit di depan pintu raksasa itu, ada sebuah buku sepanjang 5 atau 6 meter tergantung. Buku besar ini seperti tirai yang terbuka. Peringkat dan jumlah pembunihan dalam penilaian ini tercatat dengan jelas di dalamnya. Bas! Tiba-tiba, fluktuasi energi aneh terjadi di daftar peringkat. Gumpalan cahaya rune kemudian bersinar. Seseorang yang bertanggung jawab berdiri di samping Penatua Ningyu berkata, tingkat ke-11 sudah berakhir. Begitu kata-kata ini keluar, terjadi keributan di alun-alun. Bukankah ini terlalu cepat? Benar. Sudah berapa lama? Kenapa ini berakhir? Tidak begitu cepat di tingkat ke-10. Semua orang sedikit terkejut. Lagi pula, para pelintas menghabiskan banyak waktu di level ke-10 tadi. Karena tingkat ke-11 sangat sulit, maka harus lebih lambat. Namun, seseorang segera berkata dengan percaya diri, itu Liu Wuqiu. Dialah yang benar-benar mulai mengerahkan kekuatannya. Setelah mendengar apa yang dikatakan semua orang, Yun Yanxiu melangkah maju dan berkata, tidak harus Liu Wuqiu, kan? Ada orang lain di dalam. Kata-kata Yun Yanxiu segera ditanggapi dengan pembalasan. Di depan Liu Wuqiu, apa maksud orang lain? Artinya, Liu Wuqiu 6 tahun lalu sudah menjadi seorang jenius terkenal di Tanah Suci Gudang Abadi. Adapun orang lain yang Anda sebutkan, saya minta maaf. Saya belum pernah mendengar tentang dia, dan saya tidak mengenalnya. Tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Anda akan tahu setelah melihat hasilnya. Liu Wuqiu tidak ada duanya. Yun Yanxiu mendengarkan ini ucapan menjilati guguik. Tinjunya terkepal erat, dan giginya tiba-tiba terasa gatal. Saat ini, daftar yang digantung di atas alun-alun mulai berubah. Mata semua orang langsung tertuju pada daftar itu. Pembunihan nomor 1 meningkat. Terserah, sudah habis, jumlah pembunihan Liu Wuqiu berubah. Astaga, 900.000. 1 juta, masih naik. Nomor Liu Wuqiu berubah jumlah pembunihan langsung melampaui 1 juta, dan segera melampaui 1,1 juta. Lalu, 1,2 juta, 1,3 juta. Mata semua orang melebar, dan perasaan hati mereka menegang. Ekspresi Liang Mingtian, Luo Feiyu, dan Luo Feihong menjadi semakin serius. Terakhir, jumlah pembunihan nomor 1 terhenti di angka 1.523.187. Dalam sekejap, lapangan penilaian yang besar dipenuhi dengan kegembiraan. Lebih dari 1,5 juta,
Ini terlalu menakutkan. Liu Wuqiu adalah Liu Wuqiu, dia tidak pernah mengecewakan orang. Luar biasa, tidak ada ketegangan untuk memasuki Akademi Suci Abadi Fana dengan hasil ini. Dari 1,5 juta, hampir 1 juta di depan tempat kedua. Luo Feihong, yang sudah penuh dengan keluhan, tampaknya benar-benar dikalahkan, dengan rasa ketidakberdayaan yang kuat di dalam hatinya. Setelah 6 tahun, jarak antara dia dan Liu Wuqiu sepertinya tidak pernah menyempit. Di samping mereka, Liang Mingtian dan Luo Feiyu tidak tahu bagaimana menghibur satu sama lain, jadi mereka hanya bisa menggelengkan kepala tanpa daya. Luar biasa. Bahkan orang yang bertanggung jawab atas penilaian tidak bisa tidak mengaguminya. Sungguh luar biasa. Jumlah pembunihan ini sangat bagus. Saat semua orang di lapangan bersorak untuk Liu Wuqiu, jumlah pembunihan di peringkat kelima berubah. Lihat, jumlah pembunihan di posisi kelima juga meningkat. Cih, ada apa ini? Jika kamu mengikuti Liu Wuqiu, bos besar, kamu pasti bisa mendapatkan beberapa tuling yang layak. Beruntung sekali. Melihat jumlah pembunihan di tempat kelima berubah, Yin Fengqi, Yan Ying, dan Yun Nianxiu juga memusatkan perhatian mereka. Ini adalah rekor Xiao Nunu. Pada akhir level ke-10, hanya ada lebih dari 325.000. Segera, jumlah pembunihan Xiao Nunu mencapai 400.000, dan dia menurunkan peringkat keempat. Hah, Qi Haner, yang berada di peringkat keempat, terlampaui. Itu normal. Dia hanya memiliki 70.000 pembunihan lebih sedikit daripada Qi Haner. Begitu dia selesai berbicara, jumlah pembunihan Xiao Nunu terus melebihi 500.000, dan dia langsung menginjak pemain peringkat ketiga. Seseorang di lapangan terus berkata, "Hei, Li Hang juga diledukkan." Yang lain tertawa dan berkata, "Hei, sepertinya dia mendapat banyak keuntungan dengan mengikuti Liu Wuqiu." Hanya dalam 1 atau 2 detik, Luo Feihong yang berada di posisi kedua juga tertinggal oleh Xiao Nunu. His, lebih dari 600.000. Jangan panik, hampir itu angkanya. Sial, 700.000, 800.000. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, jumlah pembunihan Xiao Nunu melebihi angka 1 juta dengan kecepatan yang berlebihan. Sekarang semua orang di lapangan tidak tenang. 1 juta lagi pembunihan. Masih naik, masih naik. 1 juta, ya dewa. Jumlah pembunihannya di tingkat ke-11 telah melampaui Liu Wuqiu. Apa? Semua tahu, pada akhir level ke-10, jumlah pembunihan Liu Wuqiu lebih dari 798.000. Setelah level ke-11, jumlah pembunihan Liu Wuqiu melonjak menjadi lebih dari 1.523.000. Dengan kata lain, Liu Wuqiu mendapat 730.000 kill di level ke-11. Sedangkan untuk Xiao Nunu, di akhir level ke-10, jumlah pembunihan lebih dari 325.000. Ketika dia menembus 1,1 juta, jumlah pembunihan dalam satu lapisan sudah mencapai 800.000, tidak diragukan lagi melampaui Liu Wuqiu. Beberapa orang yang bertanggung jawab yang dipimpin oleh Ning Yu juga mengawasinya dengan cermat di atas. Salah satu dari mereka berkata dengan suara yang dalam, "Ini belum berakhir, masih meningkat. Ini belum berakhir, masih meningkat." Melihat angka-angka yang terus berubah dalam daftar, rasa tidak percaya muncul di wajah semua orang. Hanya dalam beberapa kedipan mata, peringkat Xiao Nunu naik dari posisi kelima ke posisi kedua. Dan dia menjadi orang kedua yang mencapai 1 juta kill setelah Liu Wuqiu. 1.300.000. Tingkat keterkejutan di hati setiap orang berbanding lurus dengan perubahan angka dalam daftar. Para penonton yang menjilati Liu Wuqiu semuanya terdiam. Yun Nianxiu, Yan Ying, Liang Mingtian, Luo Feiyu dan lainnya semuanya memiliki hati yang tegang. Xiao Nunu tidak menggunakan kekuatannya sebelumnya. Hasilnya, ternyata sangat menakutkan. 1,5 juta, sudah melebihi 1,4 juta. Ya dewa, apakah kita akan langsung mencapai 1,5 juta? Setiap angka yang berdetak tidak normal pada saat ini. Jumlah pembunihan Xiao Nunu dan Liu Wuqiu jauh lebih dekat. Di bawah pandangan semua orang yang gemetar, rekor Xiao Nunu terus melampaui angka 1,5 juta. Setelah itu berhenti di 1.523.186. Haha, kotak penilaian mengantarkan sensasi yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Astaga, seru sekali. Sungguh seru. Bukankah ini kebetulan? Kebetulan seperti itu. Apakah Penatua Ningyu sedang mempermainkan kita? Jumlah pembunihan Liu Wuqiu adalah 1.523.187. Jumlah pembunihan Xiao Nunu adalah 1.523.186. Perbedaannya adalah 1. Setelah level ke-11, jumlah pembunihan di antara keduanya begitu dekat. Penatua Ningyu, apakah ini pencapaian yang nyata? Seseorang tidak bisa tidak bertanya. Ningyu memandang lawannya dengan ekspresi acuh tak acuh, semua angka pembunihan itu benar dan dapat dipercaya, tidak akan ada lagi, dan tidak kurang. Tidak lebih dan tidak kurang. Ketika Ningyu mengatakan ini, tidak ada yang akan meragukannya, karena pihak lain mewakili Akademi Suci Abadi Fana. Semua orang melihat daftar itu dengan ekspresi yang sangat rumit. Orang ini benar-benar monster. Yun Nianxiu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, lalu dia tersenyum hehe, tapi ini juga menyenangkan. Permainan yang menentukan dibiarkan sampai akhir. Dia berkata kepada orang lain di lapangan, bagaimana dengan orang-orang yang baru saja mengatakan bahwa mereka pelit? Apakah mereka jujur? Bukankah hanya Liu Wuqiu? Seberapa kuat dia? Mendengar apa yang dikatakan Yin Fengqi, beberapa orang pun tidak bahagia. Apa yang kamu banggakan? Masih ada level terakhir. Siapa yang bisa tertawa terakhir belum tentu yakin. Masih menang. Satu lagi. Orang itu mengikuti. Yin Fengqi mengambil beberapa langkah ke depan. Hei, kamu sombong sekali. Saya, Yin Fengqi, ahli dalam menangani segala jenis ketidakpuasan. Setelah mengatakan itu, Yin Fengqi menarik jubah dari suatu tempat dan membentangkannya hingga rata di tanah. Ayo, aku akan menjadi bangkir hari ini. Ayo kita semua bertaruh. Gunakan saja perintah suci untuk memasang taruhanmu. Jika menurutmu Liu Wuqiu bisa menang, pasang saja taruhanmu. Yin Fengqi, bagaimana seseorang bisa menghadapi rangsangan seperti itu? Kemarilah, aku khawatir kamu tidak akan berhasil. Aku akan bertaruh 50.000 perintah suci untuk kemenangan Liu Wuqiu. Aku akan bertaruh 100.000. Aku akan bertaruh 200.000. Yun Nian di sebelahnya Xiu, Yan Ying, Liang Mingtian dan yang lainnya semuanya tercengang. Meskipun semua orang tahu bahwa Yin Fengqi tidak dapat diandalkan, mereka tidak pernah menyangka bahwa dia akan begitu tidak dapat diandalkan sehingga dia akan secara terbuka memasang taruhan pada kesempatan dan waktu seperti itu. Melihat mata pembuni Penatua Ningyu, beberapa orang tanpa sadar menjauh dari Yin Fengqi untuk menghindari cipratan darah pada mereka nanti. Salah satu penanggung jawab bertanya, Penatua Ning, apakah Anda ingin saya memberi pelajaran pada orang itu? Orang lain yang bertanggung jawab juga berkata, benar, dia tidak ada harapan dan tidak menganggap kita serius. Sebenarnya mengangkat tangannya untuk menghentikan mereka berdua, tidak. Beberapa orang yang bertanggung jawab tercengang. Tak perlu. Apakah Anda akan membiarkan Yin Fengqi terus bersikap seperti ini? Ningyu berkata dengan dingin, saya ingin melihat dari mana dia mendapatkan begitu banyak perintah suci untuk dibayar nanti. Beberapa orang yang bertanggung jawab saling memandang. Jelas bahwa Ningyu berpikir bahwa hasil akhir dari penilaian ini adalah pemenangnya kemungkinan besar adalah Liu Wuqiu. Jika Anda melangkah maju untuk menghentikannya sekarang, Yin Fengqi akan dihukum paling banyak. Namun jika Liu Wuqiu menang, Yin Fengqi pasti akan kehilangan segalanya. Bagaimanapun, bagi Ningyu, tidak ada ruginya menunggu lebih lama lagi. Yang terburuk adalah hal itu akan merusak pemandangan Yin Fengqi. Beberapa orang yang bertanggung jawab memahami pemikiran Ningyu dan berpikir bahwa wanita lebih kejam. 12 gerbang. Di ranah rahasia penilaian. Di reruntuhan medan perang yang bobrok, musuh yang terbunuh di lantai 11 seperti gelembung pecah, dengan cepat menghilang. Xiao Nunu dan Liu Wuqiu masing-masing berada dalam kehampaan di satu sisi. Jumlah pembunihan keduanya mencapai tingkat yang sangat mirip pada saat ini. Kurang satu nomor. Namun angka ini membuat Liu Wuqiu merasakan provokasi yang tidak terlihat. Sudut mulut Xiao Nunu sedikit terangkat, dan dia berkata dengan ringan, selamat. Kamu menang untuk sementara. Inilah yang dikatakan Liu Wuqiu kepada Luo Feihong sebelumnya. Sekarang, Xiao Nunu mengembalikannya secara utuh dan tanpa mengubah sepatah kata pun.
Jika Liu Wuqiu hanya merasakan provokasi yang tidak terlihat, maka pada saat ini, itu adalah provokasi yang paling langsung. Liu Wuqiu juga menghadapi masalah yang sama seperti Luo Feihong sebelumnya. Dia memimpin dalam total pembunihan, tetapi tertinggal dalam pembunihan satu lapis. Di level ke-11, Liu Wuqiu mendapatkan lebih dari 730.000 kill. Tapi Xiao Nunu mendapat 1,2 juta pembunihan penuh. Oleh karena itu, kata menang bukanlah pujian, melainkan hinaan. Liu Wuqiu mensibir, apakah kamu mulai meniruku sekarang? Jika bukan karena aku berhenti, bagaimana kamu bisa mendapatkan begitu banyak pembunihan? Ya, jika bukan karena kepintaranmu, bagaimana bisa aku untuk menyusulmu secepat ini? Dengan setiap kata, keunggulannya terungkap. Pada saat ini, badai besar berkumpul di atas kepala kedua orang itu, dan bersama dengan sejumlah besar batu yang pecah dari permukaan, tingkat terakhir dari pintu 12 lipat mengantarkan momen pembukaan. Alam rahasia tingkat terakhir akan segera terbuka. Sebuah suara yang familiar bergema di seluruh dunia, dan bumi retak terbuka, dan dua berkas cahaya melesat langsung ke langit. Guntur keras menderu ke awan, dan dua berkas cahaya tiba-tiba meleduk. Saat badai menyebar, dua piringan dharma dengan warna berbeda muncul di langit. Dalam putaran dunia rahasia ini, musuh dari level 1 hingga level 12 akan muncul. Jumlah pembunihan musuh dari level 1 hingga level 11 tetap tidak berubah. Membunuh musuh di level 12 akan menggandakan jumlah total pembunihan. Pengingat ramah bahwa hanya dengan membunuh semua musuh Anda dapat lulus ujian alam rahasia tingkat 12. Mereka yang berhenti di tengah jalan akan dianggap gagal dan jumlah pembunihan di babak ini akan diatur ulang ke 0. Liu Wuqiu menjabat tangannya. Pegang busur panjang itu erat-erat di tanganmu. Mata Xiao Nunu sedikit menyipit. Ekspresi keduanya sedikit berubah. Aturan level terakhir ini sedikit berbeda dari yang sebelumnya. Jumlah kill yang dibutuhkan untuk mengalahkan musuh dari level 1 hingga level 11 tetap tidak berubah. Bunuh musuh di level 12, dan jumlah total pembunihan akan berlipat ganda. Di level terakhir 12 gerbang, aturannya sedikit berubah. Perbedaannya terletak pada hasil yang didapat setelah membunuh musuh level 12. Tentu saja cara perhitungan ini tidak menimbulkan masalah yang terlalu besar. Badai petir yang menghancurkan bumi menyapu segala arah, dan dua piringan ajaib besar di kehampaan bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Seiring dengan guntur dan kilat dahsyat yang meleduk dari dalam, detik berikutnya, dua aura menakutkan turun di medan perang terakhir ini. Di piring Dharma, dua patung jatuh dari langit dan mendarat di tanah. Kedua patung ini tidak terlalu besar, tingginya hampir 4 hingga 5 meter. Patung di sebelah kiri memancarkan suasana gelap. Patung di sebelah kanan dikelilingi oleh lingkaran sihir merah. Detik berikutnya, kabut hitam meleduk, lingkaran sihir menyebar, dan kedua patung itu tertutup retakan kecil. Sinar cahaya muncul dari retakan, dan segera, kedua patung batu itu dibangkitkan pada saat yang bersamaan. Kejahatan telah memasuki dunia, kegelapan akan datang, aku akan menggali kuburan untukmu. Suara dingin itu sepertinya datang dari jurang yang jauh, dan itulah yang pertama kali dilihat oleh Xiao Nunu dan Liu Wuqiu. Prajurit kegelapan ini mengenakan baju besi kuno, dan di bawah helmnya terdapat wajah tengkorak yang menakutkan. Berbeda dengan prajurit kerangka pasir yang ditemui sebelumnya, prajurit kegelapan ini sepertinya selalu menjadi raja di jurang maut. Ia membawa senjata berkarat di punggungnya. Senjata ini memiliki pegangan yang panjang. Itu bukanlah tombak atau pedang, tapi sesuatu yang mirip dengan sekop. Ujung depan sekop berbentuk persegi, tetapi sangat berat dan terasa seperti palu pipi berbentuk persegi. Selain senjata-senjata anehnya, hal yang paling menakutkan adalah terdapat 7 atau 8 kepala tengkorak di kedua sisi bahu dan di bawah leher prajurit gelap itu. Ada 7 atau 8 kepala tengkorak, ada yang besar dan ada yang kecil, dengan asap hitam mengalir dari rongga mata yang kosong, yang membuat orang bergidik. Mata Xiao Nunu sedikit menyipit. Apakah ini musuh level 12? Aura lawan begitu kuat sehingga setidaknya telah mencapai level alam Grandmaster tingkat ketiga. Tepat ketika prajurit kegelapan itu melepaskan apinya yang deras, aura di sisi lain sama menakutkannya. Kematian itu mudah, terutama di hadapanku. Arus dingin yang menusiuk tuling menyapu segala arah.
Musuh level 12 lainnya mengenakan jubah perang kuno. Ia mengenakan helm tempur seperti paru elang di kepalanya, dan fitur wajahnya sebagian besar terhalang, dan hanya matanya yang terlihat terbakar dengan api merah tua. Musuh level 12 ini dipersenjatai dengan busur perang. Liu Wuqiu memperhatikan pihak lain segera setelah dia muncul. Busur perangnya sangat besar, setidaknya panjangnya lebih dari 3 meter. Busur perangnya juga berkarat, bahkan tidak ada tali busur atau anak panahnya. Namun meski begitu, rasa penindasan yang ditimbulkannya sangat kuat. Awan gelap menyelimuti area itu, dan guntur terus berlanjut. Dua musuh level 12 berdiri dengan dingin di depan Xiao Nunu dan Liu Wuqiu. Satu orang dipenuhi dengan energi hitam, dan yang lainnya berdiri di dalam lingkaran sihir. Mereka tidak mengambil inisiatif untuk menyerang, tetapi sepertinya menunggu keduanya untuk mengambil tindakan terlebih dahulu. Xiao Nunu memandang Liu Wuqiu dan mengangkat tangannya untuk memberi isyarat tolong. Biarkan aku melihat apa yang disebut kehormatan puncak unikmu. Bagaimana Liu Wuqiu memprovokasi Luo Feihong sebelumnya, sekarang Xiao Nunu memprovokasi dia kembali. Xiao Nunu melanjutkan, aku akan membiarkanmu mengambil tindakan terlebih dahulu. Gunakan keahlianmu untuk melewati level terakhir ini sendirian. Wajah Liu Wuqiu menjadi lebih suram, apakah kamu memanggilku untuk membentuk formasi? Xiao Nunu menjawab dengan tenang. Ya, menghadapi mata dingin Liu Wuqiu, Xiao Nunu tetap bergeming. Bukankah kamu mengatakan bahwa level terakhir ini adalah kehormatan unikmu? Aku akan memberimu kesempatan untuk menunjukkan penampilanmu sekarang. Jika kamu memiliki kemampuan untuk melewati level tersebut, aku akan melakukannya. Saya tidak akan mengambil bagian Anda dari kredit. Jika Anda tidak memiliki kemampuan itu, saya akan mengambil alih dari Anda dan mengambil tindakan. Hei, Liu Wuqiu tersenyum bukannya marah. Tawa itu penuh dengan penghinaan. Gantikan aku. Tunggu kehidupan selanjutnya. Setelah mengatakan itu, Liu Wuqiu memegang busur di satu tangan dan anak panah di tangan lainnya. Bas! Dalam sekejap, busur itu berubah menjadi bulan purnama, dan anak panah yang cemerlang mengumpulkan aliran udara dari segala arah. Kamu, seperti orang lain, hanyalah batu loncatan di bawah kakiku, Liu Wuqiu. Setelah mengatakan itu, semangat juang muncul. Target pertama Liu Wuqiu adalah musuh level 12 yang mengenakan jubah perang kuno dan helm berparu elang. Lawannya juga seorang pemanah. Sebagai penyerang jarak jauh, Liu Wuqiu lebih tertarik pada hal itu. Aliran udara yang menakjubkan berkumpul menuju ujung jari Liu Wuqiu, dan anak panah itu diarahkan ke pemanah tingkat 12. Kiang! Tali busur mengeluarkan suara yang menggerahkan, talinya bergetar, dan anak panah keluar. Sinar dingin terlihat memancar dari depan Liu Wuqiu, dan kemudian, sinar itu dengan cepat berubah menjadi badai oranye. Pukul! Liu Wuqiu berteriak dengan suara yang dalam. Badai yang dikumpulkan oleh anak panah menyerang dengan kekuatan besar, dan tepat ketika hendak mengenai sasaran. Suara keras yang keras mengguncang bumi, dan pemanah musuh tingkat 12 berdiri tanpa cedera. Namun, di depannya, berdiri seorang prajurit kegelapan yang memancarkan aura jahat. Prajurit ini membawa sekop bergagang panjang, mengenakan baju besi kuno, dan memiliki 7 atau 8 kepalet tengkorak di bahu dan lehernya. Dia adalah musuh level 12 lainnya. Aliran udara tidak teratur, menderu ke langit dan bumi. Jejak keterkejutan muncul di wajah Liu Wuqiu. Kedua musuh level 12 ini jelas memiliki IQ tempur dan akan bekerja sama saat menghadapi musuh. Tanpa ragu sedikit pun, Liu Wuqiu kembali memasang busurnya. Energi yang kuat berkumpul di ujung jari. Hus! 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 Liu Wuqiu menembakkan beberapa anak panah berturut-turut, dan panah energi satu demi satu terbang ke bawah. Hei! Prajurit kegelapan itu mensibir. Dia menutup tangannya dan perisai hitam berdiri di depannya. Panah energi mengenai perisai hitam dan hancur menjadi bubuk. Pertahanan yang kuat. Liu Wuqiu sedikit ketakutan. Segera, dengan pemikiran di benaknya, busur perang menghilang di tangannya. Segera setelah itu, pistol berbentuk kerucut panjang muncul di tangan Liu Wuqiu. Ini adalah pertama kalinya Liu Wuqiu menggunakan senjata lain. Jelas sekali, dia bukan hanya seorang pemanah jarak jauh, tapi juga ahli dalam pertarungan jarak dekat. Dengan tombak di tangan, Liu Wuqiu langsung jatuh ke tanah. Gelombang udara yang deras menyebar dan memercikkan banyak kerikil.
Tanpa ragu-ragu, dia dengan cepat mendekat, menutup jarak antara dia dan dua musuh level 12. Langkah berbentuk dewa. Hus, hus, hus. Gerakan Liu Wuqiu seperti hantu, dan dia berubah menjadi banyak bayangan. Hanya dalam kilatan petir, Liu Wuqiu sudah berada di depan dua musuh level 12. Namun saat Liu Wuqiu hendak mengambil tindakan dengan tombak di tangannya, prajurit kegelapan itu langsung meraih senjata mirip sekop bergagang panjang di belakangnya. Sekop berkarat itu menghantam dengan keras, dan busur gelap terbentuk di udara. Detik berikutnya, tombak di tangan Liu Wuqiu dan sekop di tangan prajurit kegelapan mengeluarkan gelombang kejiut yang dahsyat. Apakah ini? Yu Wei bingung dan bergegas dengan kekuatan besar. Murid Liu Wuqiu sedikit bergetar, kamu benar-benar memblokirnya. Kamu benar-benar memblokirnya. Liu Wuqiu diam-diam terkejut. Kekuatan musuh level 12 ini jauh lebih kuat dari yang dibayangkan. Dengan kekuatannya sendiri, bahkan jika dia berada di alam Grandmaster tingkat ketiga, dia tidak dapat memblokir serangannya dengan mudah. Sebelum Liu Wuqiu dapat berpikir lebih jauh, tengkorak yang tumbuh di bahu, leher, dan area lain prajurit kegelapan itu mulai memancarkan gelombang kekuatan yang kuat. 7 atau 8 tengkorak tertawa terbahak-bahak, lalu mereka menyemburkan bola cahaya hitam. Di dalam setiap bola cahaya hitam ada anak panah berujung 4. Liu Wuqiu melompat, dan saat dia menghindar, tombak panjang berbentuk kerucut di tangannya meleduk dengan cahaya terang. Serangan menembus langit. Tombak itu ditembakkan, ruang bergetar, dan seberkas cahaya tombak menembus secara diagonal, seperti cahaya dan bayangan meteor. Prajurit kegelapan itu jelas memiliki kemampuan bertarung. Dia tidak secara langsung menerima serangan Liu Wuqiu, tapi menghindar. Lampu pistolnya miring ke tanah, menyebabkan akibat yang mengejutkan dan kacau. Pada saat yang sama ketika prajurit kegelapan itu mundur, musuh level 12 lainnya telah mengangkat busur di tangannya. Busur perang sepanjang 3 meter itu tertutup karat, tidak ada anak panahnya, dan tidak ada tali busurnya. Tapi ketika ia mengambil busur perang, karat di atasnya tiba-tiba berubah menjadi rune kuno dan rumit. Busur perang yang telah berdebu untuk waktu yang tidak diketahui sepertinya telah diaktifkan kembali, meleduk dengan cahaya yang aneh. Bas! 2 sinar cahaya memanjang dari kedua ujung busur perang ke tengah, dan kemudian berubah menjadi tali panah merah. Pemanah tingkat 12 mengangkat busurnya, dan aliran udara merah berkumpul menuju telapak tangannya. Saat lingkaran sihir indah terbuka di bawahnya, sebuah anak panah yang terbungkus api perlahan naik dari pusat lingkaran sihir di bawah. Itu adalah anak panah yang sangat indah, dengan ribuan api terjalin di sekitarnya. Hah! Jejak kesungguhan. Sebagai seorang pemanah, dia bisa dengan jelas merasakan ancaman yang ditimbulkan oleh panah ini. Jangan biarkan ia menembakkan panahnya. Liu Wuqiu bergerak, mencoba memanfaatkan kesempatan itu. Hoa! Aliran udara yang kacau meleduk di sekitar Liu Wuqiu yang bergerak, dan kemudian beberapa cahaya warna-warni berputar di sekelilingnya. Kemudian, sosok Liu Wuqiu menghilang ke udara karena udara tipis. Bukan hanya sosoknya yang menghilang, bahkan nafasnya pun ikut menghilang. Xiao Nunu di luar lapangan memandang dengan tenang ke arah Liu Wuqiu yang menggunakan teknik gaib lagi. Sejujurnya, teknik tembus pandang lawan memang sangat bagus, dan auranya bisa disembunyikan dengan sangat baik. Entah bagaimana kedua musuh level 12 ini akan menghadapinya. Sudah terlambat, tapi itu terlalu cepat. Saat Liu Wuqiu menghilang, 7 atau 8 tengkorak prajurit kegelapan itu tiba-tiba mengeluarkan raungan yang tajam. Wow, jie. Raungan aneh ini seperti tangisan 100 hantu, dan sensasi menyengat yang tajam menembus gendang telinga. Mata Xiao Nunu sedikit menyipit, serangan psikis. Untungnya, Xiao Nunu memiliki kekuatan badan emas kuno untuk melindungi badannya. Meskipun serangan mental ini sangat kuat, namun masih dalam batas toleransi. Di bawah pengaruh raungan sonik 360 derajat yang tidak pandang bulu, ritme energi yang samar muncul di belakang pemanah tingkat 12. Hei! Prajurit kegelapan tingkat 12 mensibir dengan suara yang dalam, aku menemukanmu. Jelas sekali, kekuatan sonik yang dilepaskan oleh prajurit kegelapan tidak hanya dapat menyebabkan serangan mental, tetapi juga menemukan lokasi Liu Wuqiu melalui pantulan. Fluktuasi suara, kemampuannya agak mirip dengan kelelawar di langit malam. Bagaimanapun,
Liu Wuqiu tidak terlihat, tidak menghilang. Selama dia berada di dekatnya, dia bisa dirasakan oleh prajurit kegelapan. Segera, prajurit kegelapan itu melintas di belakang pemanah tingkat 12, mengangkat sekop di tangannya dan menghancurkannya. Kekuatan kekerasan lainnya bertabrakan, dan dampak yang kuat segera terhuyung. Sosok Liu Wuqiu segera muncul, dan penusiuk panjang di telapak tangannya sekali lagi dicegat oleh sekop hitam di tangan prajurit kegelapan. Melihat musuh yang tampak aneh di depannya, jantung Liu Wuqiu melonjak. Mundur! Dengan teriakan keras, senjata di telapak tangan Liu Wuqiu meleduk dengan kekuatan spiritual yang agung. Cahaya tombak yang kuat meluas di antara keduanya, dan prajurit kegelapan itu terlempar mundur 4 hingga 5 meter. Sebelum Liu Wuqiu bisa melancarkan serangan berikutnya, prajurit kegelapan itu mengangkat sekop di tangannya dan menggumamkan sesuatu. Jiwa-jiwa yang mati di penjara. Sekop hitam itu menghantam tanah seperti tomahawk. Sekop itu jatuh ke tanah, dan garis-garis gelap tiba-tiba menyebar ke depan. Lingkaran sihir hitam muncul di bawah Liu Wuqiu, dan batu nisan besar tiba-tiba muncul satu demi satu ke segala arah di sekelilingnya. Batu nisan itu tingginya lebih dari 100 meter. Mereka menembus tanah dan berdiri tegak di atas Liu Badan Wuqiu. Tidak ada musim gugur di sekitarnya. Karakter misterius muncul di setiap batu nisan, mereka terhubung erat, seperti tembok besar, menyegel Liu Wuqiu di dalamnya. Tidak bagus. Liu Wuqiu diam-diam terkejut. Dia tanpa sadar melihat ke atas kepalanya. Dinding yang dikelilingi batu nisan menghalangi semua jalan keluar, hanya menyisakan bagian atasnya. Liu Wuqiu melompat dan menghindar tinggi ke langit, tetapi sebelum dia bisa melarikan diri dari atas, lingkaran sihir hitam turun, langsung menghalangi jalan keluar terakhir Liu Wuqiu. Sepertinya tidak ada pilihan. Liu Wuqiu berdiri di langit. Dengan pemikiran di benaknya, senjata kerucut panjang di tangannya berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang, dan busur pertempuran sebelumnya kembali lagi. Kemudian, Liu Wuqiu memegang busur di tangan kirinya dan mengeluarkan anak panah dari tempat anak panah di belakangnya dengan tangan kanannya. Ini adalah panah perak dengan busur petir menari di atasnya. Tembak busurmu. Selesaikan. Pada saat yang sama, di luar tembok yang dikelilingi batu nisan, seorang pemanah level 12 mengambil panah merah menyala dari lingkaran sihir bawah tanah. Wow! Gelombang panas menyebar, dan apinya seperti sayap. Panjang anak panah itu lebih dari 3 meter, dan setiap incinya memancarkan daya tembus yang mengerikan. Pemanah tingkat 12 memiringkan anak panahnya, mengangkat tangannya, dan menghadap ke dinding yang dikelilingi batu nisan. Di dalam dan di luar tembok batu nisan yang tinggi, Liu Wuqiu dan pemanah tingkat 12 secara bersamaan meletus dengan kekuatan menembus langit dan menembakkan matahari. Hus! Hus! Raungan anak panah yang penuh semangat datang dari dalam dan luar pada waktu yang hampir bersamaan. Di dalam, Liu Wuqiu menembakkan anak panah, dan cahaya perak yang menggelegar menembus dan membunuh. Di luar, tali merah dari pemanah tingkat 12 bergetar, dan panah merah meluncur keluar seperti naga api dan menghadapi serangan itu. Detik berikutnya, ledukan mengejutkan mengguncang langit, dan dinding batu nisan yang menghalangi Liu Wuqiu dan dua musuh level 12. Hancur berkeping-keping. Dua anak panah berisi kekuatan mengerikan menyerang secara akurat, dan tiba-tiba, badai kacau dilepaskan antara langit dan bumi. Cahaya guntur beterbangan, api beterbangan, dan gelombang guntur dan roket yang terjalin menghancurkan seluruh dinding batu nisan. Liu Wuqiu juga keluar dari kesulitan. Di luar pertempuran, mata Xiao Nunu tampak tenang, dan matanya yang dalam seperti kolam mencerminkan pertempuran sengit. Hoa! Liu Wuqiu jatuh ke tanah dalam sekejap, wajahnya dipenuhi rasa dingin, dan dia mengepalkan busur di tangannya. Di belakangnya, ada anak panah terakhir. Konflik kekuatan panah, seperti benturan sengit antara cahaya guntur dan naga api yang ganias. Pada saat ini, seluruh dunia rahasia bergetar hebat. Debu memenuhi udara dan kerikil beterbangan. Liu Wuqiu berdiri di aliran udara yang kacau, menatap dengan sungguh-sungguh kedua musuh level 12 di depannya. Di belakangnya, ada anak panah terakhir. Xiao Nunu, yang berada di luar pengadilan, belum bergerak. Kekuatan tempur musuh tingkat 12 jauh lebih kuat dari yang dibayangkan. Liu Wuqiu membuat perhitungan dalam pikirannya. Jika kamu ingin menangkap mereka, itu akan menghabiskan banyak uang.
Liu Wuqiu memegang busur di satu tangan dan meraih anak panah terakhir di belakangnya dengan tangan lainnya. Kemudian, dia melihat ke samping ke arah Xiao Nunu yang berada di luar pertempuran. Mungkin pada akhirnya, dia juga berkontribusi pada pencapaiannya. Wow! Saat Liu Wuqiu ragu-ragu, prajurit kegelapan di depan mengeluarkan raungan yang bergema di seluruh langit. Segera setelah itu, bumi berguncang, angin dan awan berubah warna, dan musuh dari level lain muncul di medan perang satu demi satu. Ada prajurit kerangka pasir yang memegang senjata berbeda. Ada juga prajurit perisai yang mengenakan baju besi dengan warna berbeda. Melihat pemandangan di depannya, Liu Wuqiu sedikit menyipitkan matanya dan segera melepaskan panah terakhir di belakangnya. Xiao Nunu berkata dengan ringan, "Jadi, kamu tidak lebih dari itu." Ketika dia melihat Liu Wuqiu melepaskan anak panah terakhir, Xiao Nunu tahu bahwa pihak lain akan menyerah. Namun Liu Wuqiu mensibir, "Saya memiliki kemampuan untuk membunuh dua musuh level 12 ini." Xiao Nunu membalas, "Tetapi Anda tidak memiliki keyakinan mutlak bahwa Anda dapat melewati level tersebut dengan lancar. Hanya tidak ingin membunuh semua musuh. Jika kamu menggunakan kartu trufmu dalam penilaian ini," kata Xiao Nunu, "maka kamu akan kalah." Ada sedikit rasa jijai di mata Liu Wuqiu. "Saya masih memimpin sekarang. Jika Anda ingin mengalahkan saya, kalahkan mereka." Mengeluarkan perintah suci. Bagi saya, menyelesaikan bea cukai hanyalah hal yang paling penting. Liu Wuqiu berkata dengan tenang. Dia memiliki pemahaman kasar tentang kekuatan tempur dua musuh level 12. Jika dia dan Xiao Nunu bekerja sama, kemungkinan besar mereka akan mampu melewati level tersebut. Namun, Liu Wuqiu tidak berniat melakukan ini. Ketika Xiao Nunu menghadapi banyak musuh di level terakhir ini sendirian, akhir hidupnya pasti akan gagal. Setelah Xiao Nunu gagal, pembunihannya di lantai 12 tidak akan dimasukkan dalam total pembunihan. Jadi, orang yang menduduki peringkat pertama tetaplah Liu Wuqiu. Oleh karena itu, dalam pandangan Liu Wuqiu, dia telah menang. Rasakan kesulitan level terakhir ini. Jangan membuang nyawamu hanya untuk mengungguliku. Lagi pula, kamu hanya punya kesempatan jika kamu masih hidup. Jika kamu mati, kamu akan kehilangan lebih dari yang kamu dapatkan. Setelah mengucapkan kalimat terakhir, Liu Wuqiu mengeluarkan jejak jiwanya. Kekuatan disuntikkan ke dalam Ordo Suci Cixuan. Bersama dengan cahaya cemerlang yang keluar dari Ordo Suci Cixuan, lawan berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke alam rahasia. Xiao Nunu menghela nafas dalam-dalam. Pada saat ini, dia akhirnya bisa mengerti mengapa Luo Feihong sangat sedih. Sejujurnya, Liu Wuqiu sangat percaya diri. Berbeda dengan arogansi para jenius lainnya, Liu Wuqiu tidak hanya arogan, tapi juga arogan. Setiap perkataan pihak lain dapat menimbulkan gelombang kebencian. Begitu Liu Wuqiu mundur, hanya Xiao Nunu yang tersisa di dunia rahasia. Sekelompok musuh bergegas menuju Xiao Nunu. "Qiang." Xiao Nunu berpikir dan mengambil pedang pemakaman langit. Tanpa ragu-ragu, Xiao Nunu menyerbu ke dalam kelompok musuh, dan kemudian energi pedangnya terbang bebas dan anggota badannya terbang ke sana kemari. Saat Xiao Nunu mengalahkan ratusan musuh dengan satu pedang, prajurit kegelapan memasuki situasi tersebut. Potong. Prajurit kegelapan itu mengangkat sekop bergagang panjang di tangannya dan menebas kepala Xiao Nunu. Xiao Nunu menyambutnya dengan pedang horizontal. Pedang pemakaman langit dan sekop hitam dihancurkan menjadi satu. Gelombang pedang berbentuk salib dan gelombang udara meleduk di antara keduanya, dan tanah tenggelam dua kaki, dan kerikil meleduk. Xiao Nunu diam-diam terkejut. Kekuatan musuh level 12 ini sangat kuat. Namun, alih-alih menunjukkan rasa takut di wajah Xiao Nunu, dia malah menjadi lebih tertarik. "Tepat pada waktunya untuk menguji jurus pedang baru bersamamu." Setelah mengatakan ini, Xiao Nunu mengangkat jari pedang tangan kirinya keluar. "Qiang." Nyanyian pedang rendah terpicu, dan pedang megah muncul di belakang Xiao Nunu. Pedang ini persis dengan 10 pedang melengkung. Pedang 10 lengkung itu digantung di belakang Xiao Nunu, dengan ujung pedang mengarah ke atas dan gagangnya mengarah ke bawah. Kemudian, pedang itu terbelah, dan pedang 10 lengkung itu terbuka dari kedua sisi seperti kipas terbuka. Dentang, dentang, dentang.
10 pedang terbang digantung di belakang Xiao Nunu, seperti 10 sayap hitam gelap, menunjukkan keanggunan yang unik. Cahaya redup melintas di mata Xiao Nunu, dan jari pedang di tangan kirinya berputar sedikit, dan kekuatan pedang penghancur melonjak dari badannya. Seperti kilatan hitam, kekuatan pedang pembunuh naik ke 10 pedang terbang di belakangnya, dan 10 pedang terbang memancarkan resonansi yang aneh. Tiba-tiba, sebuah anak panah melesat ke arah Xiao Nunu seperti naga api yang muncul dari laut. Hus! Udara panas menghanguskan bumi, dan anak panah yang menakutkan telah tiba di depan Xiao Nunu. Xiao Nunu bergerak dan segera lari. Anak panah itu menghantam posisi di mana Xiao Nunu berada beberapa detik yang lalu dengan kekuatan yang luar biasa. Api merah mekar seperti bunga teratai, dan dalam beberapa mil, ia berubah menjadi bumi hangus. Xiao Nunu melintas ke langit, memegang pedang pemakaman langit di tangan kanannya, dan 10 pedang melengkung melayang di belakangnya, dengan 1 pedang di tangannya dan 10 pedang di belakangnya. Auranya tenang, dan matanya seperti kolam dingin. Pemanah tingkat 12 melewatkan 1 pukulan, dan prajurit kegelapan mengikuti dari belakang. Ia mengerahkan kekuatan pada lengannya dan melemparkan sekop bergagang panjang di tangannya. Sekop yang bergerak itu seperti pesawat ulang-alik cahaya hitam, baik dari segi kecepatan maupun kekuatan serangannya, sangat menakutkan. Xiao Nunu tidak ceroboh, dia mengayunkan pedang panjangnya dan mengeluarkan cahaya pedang yang tajam. Teknik pedang pemakaman langit, pemusnahan. Energi pedang menghantam sekop, dan kata agung pemusnahan menyebar di udara. Xiao Nunu terus menarik diri, dan sekop hitam kembali ke tangan prajurit kegelapan. 2 musuh level 12 adalah penyerang utama, sedangkan musuh yang tersisa menyerang dari samping. Segera, sejumlah besar musuh berkumpul dari segala arah. Mata Xiao Nunu bergerak maju mundur, dan kemudian kabut gelap tiba-tiba muncul. Kabut gelap melonjak, menyebar seperti awan gelap, dan semua musuh tiba-tiba kehilangan posisi Xiao Nunu. Bunyi! Prajurit kegelapan itu melambaikan tangannya, lalu melompat dan bergegas menuju kabut. Tapi yang terjadi selanjutnya adalah cahaya pedang yang indah seperti fajar, menembus lapisan kabut gelap. His! Ci! Cahaya pedang yang pekat terus menembus badan banyak musuh. Putaran energi pedang sembarangan menyembur keluar, dan kecuali prajurit kegelapan tingkat 12 yang dipaksa mundur, semua musuh lain yang terperangkap dalam kabut gelap dibantai. Hah! Prajurit kegelapan itu mundur ke tanah, memegang sekop erat-erat di satu tangan dan mengulurkan tangan lainnya dari udara. Penindasan mayat hidup. Awan di langit melonjak dengan hebat, dan sebuah batu nisan besar muncul di depan prajurit kegelapan itu. Minumlah. Prajurit kegelapan itu meraung, dan dorongan kuat muncul dari telapak tangannya. Batu nisan itu seperti meteorit yang terbang keluar, menghantam kabut gelap. Detik berikutnya, kabut gelap langsung meleduk melalui lubang besar, dan Xiao Nunu dengan paksa didorong keluar oleh batu nisan. Xiao Nunu meletakkan tangan kirinya di atas batu nisan dan terus terbang kembali. Kemudian, cahaya keemasan melintas di mata Xiao Nunu, dan kekuatan badan emas kuno meleduk. Terdengar suara ledukan yang keras, dan energi internal yang kuat dilepaskan dari telapak tangannya Ganias seperti meteorit, hancur berkeping-keping di kehampaan. Dalam gelombang energi yang kacau, Xiao Nunu menstabilkan sosoknya dan berdiri tegak di langit. Pedang pemakaman langit ada di tangan, dan pedang 10 lengkung masih tergantung di belakang Xiao Nunu. Dari awal hingga sekarang, Xiao Nunu hanya menggunakan pedang pemakaman langit dan metode lainnya untuk menghadapi musuh, namun 10 pedang melengkung masih belum dilepaskan. Karena, 10 pedang melengkung sedang mengumpulkan kekuatan. Bersambung.